Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan yang kemarin ya. Ada satu materi yang tertinggal ya. Jadi mengenai kernel dan jangkauannya. Baik, untuk yang pertama saya ingatkan lagi ya. Jadi dasarnya dari kernel T itu adalah suatu vektor ya, dari transformasi dari daerah asalnya yaitu ruang vektor asalnya yaitu ruang vektor V ke ruang vektor W yang merupakan tujuannya ya. Kemudian yang memenuhi sebagai berikut. Jadi apabila kernel ini adalah semua anggota dari ruang vektor V yang apabila ditransformasikan dia akan menuju ke vektor 0 dari daerah tujuannya, di daerah tujuannya ini di ruang vektor tujuan. Di ruang vektor tujuan. Ya, jadi kalau umpama T-nya ini kan TU transformasi U kita jadikan matriks transformasinya, maka hasil perkalian dengan matriks transformasinya vektor U ini akan menuju ke vektor 0 di ruang vektor tujuannya. Jadi semua U ini apabila dikalikan dengan suatu ruang vektor itu dia akan dengan matriks transformasinya, maka dia akan menuju ke vektor 0 di ruang vektor tujuannya. Ya, jadi itu yang harus dipahami. Jadi umpama kita nanti harus mencari A-nya, kita cari A-nya, kemudian kita cari semua U ya. Semua U-nya ini apabila dikalikan dengan matriks transformasinya dia akan menuju ke vektor 0. Ini penting, kenapa? Karena untuk yang di aplikasi seperti untuk noise cancellation ya, jadi untuk menghilangkan noise, untuk suatu antena, untuk mencari pancaran 0 dari suatu antena, untuk membuat beamforming juga kita perlu mencari ini ya. Jadi kita perlu mencari vektor-vektor ini. Jadi ini kernel ini sepintas tidak terlalu merupakan subbagian dari pembahasan dari transformasi linear, tapi sebenarnya kernel ini penting untuk nanti perancangan utamanya untuk bidang yang saya geluti ya. Jadi kompetensi saya ini di bidang beamforming. Jadi untuk kernel ini penting. Jadi semua vektor yang ada di asal apabila ditransformasikan dia akan menuju ke ruang vektor 0, ke vektor 0 di ruang vektor tujuannya. Ya, jadi kita masuk ke contohnya yang kemarin ya. Jadi ini kita punya vektor ABC yang merupakan di R3 ya, di ruang 3 dimensi. Jadi ini umpama kita punya ini vektor U, kemudian vektor U ini bisa menjadi mau ditransformasikan ke polinomial order 2, dan cara transformasinya adalah seperti ini ya. Jadi dia akan menjadi seperti ini di polinomial order 2. Otomatis kita harus mencari matriks transformasinya A-nya untuk yang hasil dari polinomial order 2 seperti ini. Maka kalau kita cari A-nya, kita punya A-nya itu sama dengan ya ini ya, A plus B itu berarti ini untuk yang X pangkat 0-nya ya. Ini X pangkat 0, ini X pangkat 1, ini X pangkat 2-nya, maka di sini X pangkat 0-nya adalah A plus B ya. A plus B, kemudian di sini 2B min C ya, kemudian di sini ada 2A plus B kemudian plus C, sehingga kalau kita keluarkan ya, di sini adalah kita keluarkan di sini karena vektor U-nya kan bentuknya ABC ya. Vektor U-nya ABC tadi ABC, maka vektor A-nya yang kita cari, ini bukan vektor A ini proses mencari ini untuk A dan U-nya ya, ini
A dan U-nya itu sama dengan, ini sudah, karena sudah berbentuk transformasi ya, A dan U-nya adalah A plus B, 2B min C, 2A plus B plus C. Maka A-nya ini kita bisa lihat di sini adalah A plus B, berarti 1, 1 ya. Kalau kita buat maka dia akan menjadi 1, 1, 0. Kemudian di sini A-nya 0, B-nya 2, C-nya adalah minus 1. Kemudian di sini 2. Kemudian di sini 1 dan di sini 1. Kalau kita punya seperti ini, kita punya vektor A-nya seperti ini. Jadi maaf kok vektor A. Matriks transformasi A-nya adalah seperti ini ya. Jadi ini yang mentransformasikan vektor U ke ruang polinomial order 2. Sekarang kita kalau mencari kernel T-nya, maka kita harus mencari A dikali U itu sama dengan masuk ke vektor 0-nya. Vektor 0 dari daerah tujuannya, yaitu di daerah polinomial order 2. Harus seperti ini ya. Jadi kita cari U-nya. U-nya yang mana? U-nya yang mana? Maka kalau secara secara matematisnya, maka kita cari menggunakan A inverse kan. A inverse dikalikan dengan A, kemudian kita dapatkan ini, jadi dikalikan dengan A inverse ya, di sini A inverse dikalikan dengan matriks nolnya, jadi matriks vektor nolnya, sehingga di sini nanti jadi matriks identitas. Inverse dikalikan A jadi matriks identitas, kita kalikan dengan vektor U, dapatkan ini adalah A inverse-nya dikalikan dengan vektor 0, maka ini akan sama, identitas ini kan sama dengan 1, maka akan jadi vektor U itu sendiri, itu berarti sama dengan inverse dikalikan dengan vektor 0-nya. Maka kita cari inverse dari A-nya ya, inverse dari A-nya. Kalau menggunakan OBE seperti ini, atau kita bisa menggunakan MATLAB ya, yang kemarin kan kita sudah belajar menggunakan MATLAB. Jadi kita gunakan MATLAB lagi sekarang. Nah ini MATLAB-nya, berarti CLC dulu, kita CLC dulu. CLC. Nah ini berarti kita clear dulu screen-nya biar bersih. Nah, kita cari U-nya. U sama dengan inverse dari A-nya. Inverse dari A. A tadi adalah yang ini ya. A-nya kan sudah ketemu yang ini tadi. 110, 02 min 1, maka kita inverse saja langsung. Kita tidak usah mendeklarasikan variabelnya, langsung saja inverse dari 0, 2, min 1, kemudian 2, 1, 1 ya. 2, 1, 1, kemudian kita kalikan ini. Kita kalikan dengan vektor 0 ya. Vektor 0, maka kita kalikan dengan vektor 0. 0, 0, dan 0. Kalau kita kalikan hasilnya adalah apa ini? Oh ya maaf, ini harusnya di dalam bracket ya, di dalam bracket, dalam kurung siku. Nah ini U-nya adalah 000 ya. Yang ditulis di sini kan apabila ya, memang untuk vektor 0 sendiri itu ada anggota dari Kerte, tapi kalau kita lihat di sini artinya setiap T yang dikalikan dengan vektor 0 maka sama dengan apabila yang ditransformasikan ada vektor 0-nya, maka itu ditransformasikan akan menuju ke vektor 0 tujuannya ya. Jadi karena itu untuk kernel T itu tidak sama dengan tidak sama dengan himpunan yang kosong ya, tidak sama dengan himpunan kosong. Jadi sebenarnya ini juga ada kertelnya itu hanya satu saja ya, basis kerte, tapi dia tidak ada basisnya ya. Jadi kernel T-nya itu hanya ini ya, kernel T-nya U-nya itu hanyalah kernel T-nya itu adalah saya hapus dulu. Jadi kernel T-nya itu hanyalah vektor 0 ya di daerah asalnya.
tapi basisnya yang tidak ada. Jadi basis dari kernel T-nya itu yang tidak ada. Ya. Nanti seperti apa basis kernel T? Jadi basis kernel T itu harus dia harus mempunyai pola ya. Jadi yang bisa membangun matriks-matriks yang nanti sekiranya apabila dikalikan dengan matriks transformasinya dia akan menghasilkan vektor 0 di subruang tujuannya. Jadi kalau yang ini walaupun kernel T-nya ada yaitu di vektor 0 ya, vektor 0 untuk U-nya. Jadi U itu adalah anggota dari V ya. Ini apa ini? Anggota dari R3 ya, anggota dari dimensi 3. Anggota dari dimensi 3, tapi basisnya yang tidak ada ya. Jadi bukan kernel T-nya yang tidak ada, tapi basisnya yang tidak ada. Sehingga nulitasnya adalah 0. Kernel T-nya ada. Kernel T-nya apa ya? Kernel T-nya ya ini tadi. Yang vektor 0 di daerah asal. Ya. Jadi kernel T itu tidak mungkin tidak ada, pasti ada, karena tadi ini sudah dijelaskan bahwa kernel T itu pasti ada. Bahkan ya satu-satunya kalaupun yang tidak ada ya digunakan yang vektor 0 di daerah asalnya. Tapi kalau untuk yang basisnya, nah itu lain lagi, basisnya ada atau tidak. Nah, itu yang akan kita cari kalau untuk di contoh yang selanjutnya. Ya, bandingkan hasilnya, maka basis ruang kolom dari matriks A adalah di sini ya, basis ruang kolom dari matriks A adalah 102, 121 dan 0 min 1 min 1. Kalau kita lihat di sini ya. 102 ya. Karena di sini kemudian ini basisnya dari matriks A-nya ya, basisnya dari matriks A-nya. Jadi bukan basis dari kernelnya, ini basis ruang kolom dari matriks A-nya. Kita punya 102, 121 dan 01 minus 1 dan 1 ini. Kan dari sini ya basisnya. Kita punya ini basisnya 1 karena tidak ada yang sama. Jadi kalau dari OBE-nya kan kita lihat di sini kita punya basisnya di sini. Basisnya kita cari menggunakan OBE, kita temukan masing-masing 111, berarti basisnya di ruang kolom ini adalah ini masing-masing dari masing-masing dari matriks A-nya. Ya, tapi bukan basis kernel T. Basis kernel T beda lagi. Nanti kita lihat. Oleh karena itu basis jangkauan dari T itu adalah 1 plus 2x kuadrat, 1 plus 2x kuadrat ya, yang ini. Kemudian min x plus x kuadrat. Sehingga ranknya adalah 3 dimensi R3 karena tujuannya adalah jangkauannya ya, jangkauannya berarti jangkauannya di area tujuannya. Kalau kita lihat di sini, nah ini basis ruang kolomnya adalah 102 tadi kan ya, ini yang tadi dari A-nya kemudian kita dapatkan basisnya. Kemudian dari situ kita rubah ke dalam bentuk dalam bentuk polinomial. Kita dapat ini tadi 1, 2, 3. Kita punya 3 basis. Oke. Selanjutnya contoh ketujuh yang ya, contoh keduanya. Nah, sekarang kita masuk ke ruang dimensi 4, kemudian ingin kita transformasikan ke ruang dimensi 3. Dengan definisinya adalah sebagai berikut. Jadi vektor U yang ini untuk dimensi 4, U dimensi 4 itu akan mau dirubah ke dimensi 3 dengan aturannya adalah seperti ini. A plus B, C min 2D minus A plus B plus C minus 2D. Maka kalau kita lihat di sini untuk matriks transformasinya tentu saja kita punya ini ya. Ini A plus B, kemudian C min 2D, kemudian kita punya minus A, minus B, plus C minus 2D. Ya, jadi kalau kita buat matriks transformasinya ini kan masih sudah AU-nya ini ya. AU, maka kita mau memisah jadi A dan U-nya.
U-nya kan adalah ABCD ya. BCD. Maka kalau kita buat A-nya adalah di sini 1 dan 1 ya. 1 1, C dan D-nya 0. Kemudian di sini adalah 0 0 0 0, kemudian 1 minus 2. 1 minus 2. Kemudian ini minus 1 plus 1 minus 2. Minus 1 minus 1 1 minus 2 ya. Ini kita punya matriks A-nya seperti ini, matriks transformasinya. Jadi matriks berapa ini? 3 kali 4, kemudian dikalikan 4 kali 1. Ini 3 kali 4 kali 4 kali 1, maka nanti akan menghasilkan matriks 3 kali 1 ya. 3 kali 1. Jadi sesuai, ini nanti akan menjadi matriks 3 dimensi. Untuk ruang 3 dimensi. Nah, ini kita sudah punya tadi ini. Jadi A-nya seperti ini, kemudian kalau kita buat inverse-nya, kalau yang di mana? Kalau yang matriks pertama ini tadi, yang di contoh sebelumnya, kalau kita lakukan inverse dengan menggunakan MATLAB kan, coba kita ulang lagi ya. Inverse-nya, sekarang kita ingin tahu, tadi kan kita langsung mengalihkan hasil inverse-nya, sekarang kita ingin melihat hasil inverse-nya dari yang pertama tadi. Nah, bentuknya adalah seperti ini sebenarnya ya. 3 1 1 min 1. Nah, ini kalau untuk yang seperti ini kita tidak bisa mencari basisnya. Kalau ingin mencari basisnya kita harus menggunakan OBE ya. Kita menggunakan basisnya. Kemudian ya kalau untuk ini kita mau tidak mau harus menggunakan OBE lagi. Kita harus menggunakan OBE lagi untuk mencari basisnya. Dan ini mudah ya. Jadi kalau kita lihat di sini ingin mencari basisnya, maka kita cari dengan OBE. Kalau terlihat di sini sih kelihatan ya, 1 1. Kemudian kalau kita menggunakan matriks kolomnya ya, kita menggunakan matriks kolom kan kita sudah kelihatan ini sebenarnya ini ya. Dengan ini ya, kita punya ini sebut saja A1, ini A2, A3, dan A4. Maka A1, A2 sama dengan A1 ya. A2 itu sama dengan A1, kemudian di sini A3, A4 gitu ya. Ini A4 itu sama dengan min 2 ya, min 2 dari A3. Maka kita punya 2 ini. Jadi kita punya persamaan seperti ini. Ya kalau mau menggunakan OBE ya kita harus melakukan apa namanya? Ini berarti untuk kita bisa menghilangkan ada dua kali operasi ya. Jadi ini untuk yang B4 ya, B1 ditambah dengan B4, B3 ya. Kemudian B dilanjutkan dengan, sebentar saya tulis di sini biar nanti nggak bingung kalau membaca ya. Berarti di sini kita punya 2 kali operasi. Yang pertama adalah B1 ditambah B3, kemudian min berapa ini? Min B1 ya, min B2 maaf, min B2 ditambah B3. Nanti dia hasilnya akan menjadi seperti ini. Langsung ya. Nah, dari sini kita lihat di sini ada satu yang kosong ininya apa namanya? Barisnya. Sehingga ini termasuk overdetermined. Overdetermined berarti pasti akan muncul bentuk ini ya, bentuk yang seperti ini ya. Kalau ada ruang solusinya. Jadi maka kalau kita lihat di sini 1100 1100, kemudian ini adalah 0012 001 min 2 ini min 2
maka kita bentuk ruang solusinya. Kita bentuk ruang solusi, maka kalau kita di sini lihat A ya, yang baris pertama itu A plus B itu sama dengan 0. Kemudian yang baris kedua C min 2D itu sama dengan 0 juga. Nah, kalau kita buat ini A sama dengan B, kemudian C sama dengan 2D. Oh, A min B ya, ini sama dengan A min B. A min B, maka kalau kita buat kita buat bentuk dari persamaannya, berarti kita anggap saja B-nya adalah B sama dengan S ya, B sama dengan S, kemudian D sama dengan T, maka kita bisa buat bentuknya menjadi seperti ini ya. Nah, ini ya. Seperti ini. Tapi ini terbalik, yang S-nya ini seperti yang B-nya ini ya. Yang diambil adalah B-nya, B sama dengan S. Kalau di sini B sama dengan S, kemudian C sama dengan ini adalah C sama dengan T ya. C sama dengan T. Maka di sini T ini jadi setengahnya, ini S jadi min setengah, min satunya ya. Sama aja kalau Anda mau mengganti ini jadi jadi bentuknya seperti ini juga bisa juga. Kalau yang dari persamaan yang kita buat ini kan, maka dia akan menjadi seperti ini ya. B-nya sama dengan A sama dengan min B, berarti di sini adalah min 1, 1, 0, 0 S ya, ditambah C-nya sama dengan 2D, maka kita buat di sini adalah 0, 0, 2 di sini 1, ini adalah T ya. Ini bedanya di sini aja. Tapi sama aja, Anda mau menggunakan ini atau menggunakan ini sama saja. Jadi ini kita punya basis. Nah, ini basis kernel T-nya. Ini kalau seperti ini kan berarti ada ya. Jadi kernel T-nya itu bisa dibuat dari basisnya seperti ini. Basisnya dari ruang solusi. Basis ruang solusinya ada 2. Nah, maka nulitasnya ini yang bisa kita gunakan sebagai dimensi dari kernel T. Ya, kernel T-nya adalah ternyata punya 2 basis. Kalau yang tadi kan tidak ada basisnya karena hanya satu solusi saja kan. Hanya satu solusi saja, yaitu U-nya adalah yang mana tadi? Oh ya, U-nya adalah sama dengan ini saja ya. Kita hanya punya sebentar, ini mana sini tadi? Oh, yang di atasnya. Nah, ini kita hanya punya U-nya sama dengan vektor 0-nya ya. Jadi kernel T-nya hanya vektor 0 ya di daerah asal. Tapi kalau di sini banyak ya. Jadi karena solusinya banyak, maka bisa dibuat basisnya. Kalau solusinya banyak, maka kita bisa buat basis yang membangun dari membangun vektor-vektor yang merupakan kernel T ya. Vektor-vektor yang bisa jadi kernel T, atau vektor-vektor yang apabila dikalikan dengan A itu akan menghasilkan vektor 0 di daerah ruang vektor tujuannya ya. Jadi ini bisa dibentuk, ini basisnya, ini basis kernel T. Nah, nulitasnya ada 2 karena basisnya ada 2 ya, basisnya ada 2. Oke, baik, untuk ya materi yang kemarin terlewat, kemudian untuk PR-nya yang bisa Anda kerjakan adalah sebentar. Anda kerjakan PR-nya yang satu transformasi. Oke, nomor 2 ya. PR-nya nomor 2. Kemudian ini satu paket, ini nomor 3 sampai 5 ini paket. Nomor 2 3, 4, 5 dan ini sama nomor 7 ya. 2, 3, 5 dan 7. Silakan dikerjakan. Nanti silakan dikumpul di LMS. Oke, sekian
tambahan penjelasan materinya yang kemarin. Selamat pagi, siang, dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.